Pernahkah Anda memecahkan telur untuk sarapan? Mengira Anda mengisi tubuh Anda dengan salah satu makanan paling sempurna di alam, hanya untuk bertanya-tanya apakah cara Anda menyiapkannya mungkin diam-diam lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Telur sering dipuji sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang dikemas dengan vitamin dan nutrisi penting. Tetapi tahukah Anda bahwa kesalahan sederhana dalam cara Anda menangani, menyimpan, atau memasaknya dapat mengubah makanan super ini menjadi bahaya tersembunyi? Dalam video ini, kami akan mengungkap 5 kesalahan umum yang mungkin Anda lakukan tanpa menyadarinya, dan yang lebih penting, bagaimana Anda dapat memperbaikinya. Nantikan sampai akhir, karena Anda tidak hanya akan belajar cara menghindari risiko ini, tetapi juga menemukan perubahan sederhana yang dapat meningkatkan kesehatan Anda secara signifikan dimulai dengan sarapan Anda berikutnya. Sebelum kita mulai, saya sangat menghargainya. Jika Anda menyukai video ini, Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak melewatkan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentari nomor 1. Jika Anda tidak menyukainya, komentari nomor 0 untuk memberitahu saya, sehingga saya dapat membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Memasak telur terlalu lama. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang saat memasak telur adalah memanaskannya terlalu lama. Meskipun telur kaya akan protein, lemak sehat, dan vitamin penting, memasaknya pada suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perubahan berbahaya dalam komposisinya. Ketika telur dimasak berlebihan, baik dengan menggorengnya hingga kecoklatan, merebusnya terlalu lama hingga kuning telurnya berubah keabu-abuan, atau mengaduknya pada panas tinggi, telur mengalami oksidasi, yang dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Kolesterol teroksidasi, khususnya, telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Jika Anda pernah mencium bau belerang yang kuat setelah merebus telur terlalu lama, itu adalah tanda bahwa telur telah dimasak berlebihan. Ini terjadi karena belerang di putih telur bereaksi dengan zat besi di kuning telur, membentuk besi sulfida. Meskipun ini tidak membuat telur beracun, ini adalah indikasi jelas bahwa nutrisi telah rusak selama proses memasak. Seiring waktu, mengonsumsi telur yang dimasak berlebihan secara rutin dapat berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang, terutama bagi lansia yang sudah lebih rentan terhadap kondisi terkait peradangan. Ambil contoh Budi, seorang pria berusia 76 tahun yang selama bertahun-tahun makan telur untuk sarapan setiap hari. Ia suka menggoreng telur hingga pinggirannya renyah. Berpikir itu membuat rasanya lebih enak. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan ketidaknyamanan pencernaan dan mulas yang lebih sering. Setelah mengetahui bahaya kolesterol teroksidasi, ia beralih untuk memasak telurnya dengan panas rendah, mengaduknya perlahan alih-alih menggorengnya secara agresif. Dalam beberapa minggu, ia merasa jauh lebih baik, dengan lebih sedikit kembung dan lebih banyak energi sepanjang hari. Masalah lain dengan memasak telur terlalu lama adalah dapat menghancurkan beberapa nutrisi utamanya. Telur kaya akan vitamin B12, folat, dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang mendukung kesehatan otak dan mata. Namun, memaparkannya pada panas tinggi dalam waktu lama secara signifikan mengurangi ketersediaan nutrisi penting ini, yang berarti Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari telur yang Anda makan. Jika Anda mengandalkan telur sebagai sumber nutrisi utama, memasaknya dengan cara yang benar sama pentingnya dengan memakannya. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu berhenti makan telur untuk menghindari risiko ini. Anda hanya perlu lebih memperhatikan cara memasaknya. Memasak telur pada suhu rendah, baik dengan merebus ringan, merebus tanpa cangkang, atau mengaduk perlahan, membantu menjaga nutrisi mereka sambil meminimalkan oksidasi. Jika Anda menggoreng telur, gunakan panas lembut dan hindari kecoklatan berlebihan untuk menjaga telur tetap sehat. Perubahan kecil seperti ini dapat sangat membantu memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari makanan Anda tanpa mengekspos diri pada risiko kesehatan yang tidak perlu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 2. Makan telur mentah atau kurang matang.
Banyak orang percaya bahwa makan telur mentah atau kurang matang adalah cara terbaik untuk mendapatkan nutrisi maksimal, tetapi yang tidak mereka sadari adalah ini juga membawa risiko kesehatan yang serius. Meskipun telur kaya akan protein, vitamin, dan mineral, mengonsumsinya mentah dapat membuat Anda terpapar bakteri berbahaya seperti Salmonella, yang dapat menyebabkan keracunan makanan yang parah. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia, karena sistem kekebalan tubuh secara alami melemah seiring bertambahnya usia, membuatnya lebih sulit untuk melawan infeksi. Apa yang mungkin hanya penyakit ringan bagi orang yang lebih muda bisa menjadi kondisi berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua. Jika Anda pernah makan makanan seperti mayones buatan sendiri, adonan kue mentah, atau telur setengah matang, Anda mungkin tanpa sadar telah membahayakan diri sendiri. Kontaminasi Salmonella memang jarang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Gejala infeksi dapat mencakup demam, kram perut, diare, dan bahkan dehidrasi. Bagi lansia, ini dapat dengan cepat menjadi masalah kesehatan serius yang memerlukan rawat inap dalam kasus yang parah. Dan meskipun banyak orang berasumsi bahwa telur yang dibeli di toko sudah pasti aman, bahkan telur yang terlihat paling bersih pun dapat membawa bakteri jika tidak ditangani atau disimpan dengan benar. Pertimbangkan cerita Ani, seorang wanita berusia 68 tahun yang suka memulai paginya dengan smoothie telur mentah. Ia telah melakukan ini selama bertahun-tahun, percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyerap semua nutrisi. Namun, suatu hari ia mengalami sakit perut dan mual yang parah yang berlangsung selama berhari-hari. Setelah pergi ke dokter, ia didiagnosis dengan keracunan Salmonella. Ia tidak pernah menduga bahwa telur yang telah ia konsumsi begitu lama bisa menjadi penyebabnya. Setelah beralih ke telur yang dimasak sepenuhnya, ia tidak pernah mengalami kejadian serupa lagi dan tetap mendapatkan nutrisi yang sama tanpa risiko. Alasan lain untuk menghindari telur mentah adalah karena telur mengandung senyawa yang disebut avidin, yang mengikat biotin, vitamin B penting yang mendukung metabolisme, fungsi saraf, serta kesehatan kulit dan rambut. Ketika telur dimakan mentah, avidin mencegah tubuh menyerap biotin dengan baik, yang seiring waktu dapat menyebabkan kekurangan. Memasak telur menonaktifkan avidin, memungkinkan tubuh Anda menyerap semua nutrisi yang bermanfaat tanpa gangguan. Beberapa orang bersikeras bahwa telur mentah aman jika berasal dari sumber organik atau ayam kampung, tetapi kenyataannya, telur apapun, terlepas dari sumbernya, dapat membawa bakteri. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda adalah memastikan telur Anda dimasak sepenuhnya. Telur orak-arik, telur rebus, dan telur poacet yang dimasak hingga putih dan kuning telurnya keras adalah pilihan yang aman. Jika Anda menyukai kuning telur yang masih lembek, menggunakan telur yang telah dipasteurisasi dapat mengurangi risiko, tetapi memasaknya hingga matang selalu merupakan pilihan teraman. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis nomor 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3. Menyimpan telur yang sudah dimasak dengan tidak benar. Banyak orang tidak terlalu memikirkan bagaimana mereka menyimpan telur setelah dimasak, tetapi penyimpanan yang salah dapat mengubah makanan yang baik menjadi sarang bakteri berbahaya. Ketika telur dibiarkan pada suhu kamar terlalu lama atau tidak disimpan dengan benar, mereka dapat dengan cepat menjadi tidak aman untuk dimakan. Bakteri berkembang biak dengan cepat di lingkungan hangat, dan begitu telur mencapai zona bahaya antara 4 hingga 60 derajat Celcius, patogen berbahaya dapat mulai tumbuh dalam beberapa jam. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia, karena penyakit bawaan makanan cenderung memiliki dampak yang lebih parah pada orang dewasa yang lebih tua dibandingkan pada individu yang lebih muda. Jika Anda pernah meninggalkan sepiring telur orak-arik di meja selama beberapa jam dan kemudian memutuskan untuk memakannya, Anda mungkin tanpa sadar telah membahayakan diri sendiri. Semakin lama telur yang sudah dimasak dibiarkan berada di luar, semakin besar kemungkinan mereka mengembangkan bakteri seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli. Meskipun menyimpan telur yang sudah dimasak di kulkas dapat membantu memperlambat pertumbuhan bakteri, telur harus selalu disimpan dengan benar dalam wadah kedap udara dan dimakan dalam beberapa hari. Telur rebus keras, misalnya, sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 1 minggu, sedangkan telur orak-arik atau goreng sebaiknya dimakan dalam 3 hingga 4 hari. Ambil contoh Pak Darmawan,
seorang pria berusia 72 tahun yang suka membuat banyak telur orak-arik di awal minggu untuk menghemat waktu memasak. Ia menyimpannya dalam wadah yang ditutup longgar di kulkas, mengambil porsi setiap pagi. Namun, setelah beberapa kali mengalami ketidaknyamanan perut dan mual, ia menyadari kebiasaan penyimpanannya mungkin menjadi masalah. Setelah beralih ke wadah kedap udara dan membuat porsi yang lebih kecil, ia tidak pernah mengalami masalah pencernaan yang sama lagi. Masalah lain dengan telur yang disimpan dengan tidak benar adalah risiko kontaminasi silang. Jika telur yang sudah dimasak diletakkan di dekat daging mentah, sayuran yang belum dicuci, atau makanan lain yang terkontaminasi, mereka dapat menyerap bakteri berbahaya. Banyak orang berasumsi bahwa telur yang sudah dimasak aman karena sudah dipanaskan, tetapi begitu mereka mendingin, mereka bisa menjadi sama rentannya terhadap kontaminasi bakteri seperti makanan lain yang mudah rusak. Salah satu kesalahan yang sering diabaikan adalah memanaskan kembali telur dengan cara yang salah. Jika Anda pernah memanaskan telur sisa di microwave dan melihat tekstur yang kenyal atau bau yang tidak sedap, itu karena telur tidak dipanaskan dengan baik. Memanaskan kembali telur secara berlebihan tidak hanya dapat menghancurkan nutrisi tetapi juga menciptakan tekstur yang keras dan tidak menggugah selera. Cara yang lebih baik adalah memanaskan kembali telur di atas kompor dengan panas rendah, menambahkan sedikit kelembapan seperti sedikit air atau kaldu untuk mencegahnya mengering. Jika Anda harus menggunakan microwave, memanaskannya dalam interval pendek sambil diaduk sesekali dapat membantu menjaga tekstur yang lebih baik. Jika Anda ingin menghindari penyakit bawaan makanan dan mendapatkan hasil maksimal dari telur Anda, pastikan untuk menyimpannya dengan benar. Simpan di kulkas dan konsumsi dalam jangka waktu yang aman. Cara Anda menangani makanan dapat membuat semua perbedaan dalam hal kesehatan Anda, dan sesuatu yang sederhana seperti penyimpanan telur yang tepat dapat mencegah masalah pencernaan yang tidak perlu dan menjaga Anda tetap merasa sehat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 4. Menggunakan telur yang rusak atau kedaluarsa. Salah satu cara termudah untuk mengubah telur menjadi bahaya kesehatan adalah dengan mengonsumsi telur yang retak, kedaluarsa, atau disimpan dengan tidak benar. Meskipun telur mungkin terlihat baik-baik saja di luar, jika sudah melewati masa prima atau memiliki retakan kecil di cangkangnya, mereka bisa menjadi sarang bakteri berbahaya seperti salmonella. Ini sangat penting bagi lansia, karena penuaan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuatnya lebih sulit untuk melawan infeksi yang mungkin lebih mudah diatasi oleh individu yang lebih muda. Jika Anda pernah membuka kulkas dan bertanya-tanya apakah telur Anda masih baik, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengandalkan tanggal kedaluarsa yang tercetak di karton, tetapi yang tidak mereka sadari adalah telur terkadang bisa rusak sebelum tanggal tersebut atau bertahan sedikit lebih lama tergantung pada cara penyimpanannya. Cara terbaik untuk memeriksa kesegaran adalah dengan tes air sederhana. Masukkan telur ke dalam mangkuk berisi air dingin. Jika tenggelam dan terbaring rata, itu segar. Jika berdiri tegak, itu masih baik tetapi sebaiknya segera digunakan. Jika mengapung, sebaiknya buang saja. Ambil contoh Ibu Sari, seorang wanita berusia 74 tahun yang selalu berhati-hati dengan apa yang dimakannya. Tapi ia tidak pernah terlalu memikirkan untuk memeriksa telurnya sebelum digunakan. Suatu pagi, ia memecahkan telur ke wajan dan mencium bau aneh, tetapi ia mengabaikannya dan tetap memasaknya. Dalam beberapa jam, ia mulai mengalami mual dan kram perut. Setelah pergi ke dokter, ia mengetahui bahwa ia mengalami keracunan makanan dari telur yang sudah rusak. Sejak hari itu, ia mulai melakukan tes air sebelum menggunakan telurnya dan tidak pernah mengalami masalah lagi. Faktor penting lainnya adalah bagaimana telur ditangani sebelum sampai ke rumah Anda. Jika telur disimpan pada suhu yang salah, baik di toko, selama transit, atau bahkan di kulkas Anda, mereka dapat mengembangkan kondensasi yang menciptakan lingkungan sempurna untuk bakteri berkembang. Inilah mengapa sangat penting untuk selalu menyimpan telur di bagian terdingin kulkas Anda, bukan di pintu tempat fluktuasi suhu lebih sering terjadi. Telur yang retak adalah bahaya tersembunyi OBI lain. Bahkan jika telur terlihat baik saat Anda membelinya, retakan kecil dapat memungkinkan bakteri masuk. Jika Anda secara tidak sengaja membawa pulang telur yang retak, sebaiknya buang saja daripada mengambil risiko.
Hal yang sama berlaku untuk telur dengan bau atau perubahan warna yang tidak biasa. Ini adalah tanda jelas bahwa telur telah rusak dan tidak boleh dimakan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis nomor 4 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 5. Menggabungkan telur dengan minyak masak yang tidak sehat. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang saat menyiapkan telur adalah menggunakan jenis minyak masak yang salah. Meskipun telur sendiri kaya akan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan nutrisi penting, minyak yang Anda pilih untuk memasaknya dapat membuat perbedaan antara makanan bergizi dan makanan yang berkontribusi pada peradangan dan risiko kesehatan jangka panjang. Banyak orang tidak menyadari bahwa minyak tertentu, terutama minyak sayur olahan tinggi, rusak pada suhu tinggi, menghasilkan senyawa berbahaya yang dapat merusak tubuh Anda seiring waktu. Jika Anda pernah menggoreng telur dengan margarin, minyak sayur, atau minyak biji olahan lain seperti kedelai, jagung, atau kanola, Anda mungkin tanpa sadar telah mengekspos diri pada lemak trans dan lipid teroksidasi. Lemak tidak sehat ini telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan, penyakit jantung, dan bahkan penurunan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Berbeda dengan lemak alami yang dapat diproses tubuh dengan efisien, lemak trans mengganggu fungsi sel normal, menyebabkan kerusakan jangka panjang. Lansia khususnya harus ekstra hati-hati dengan asupan lemak mereka, karena peradangan kronis dikaitkan dengan berbagai penyakit terkait usia, termasuk artritis dan kondisi kardiovaskular. Pikirkan tentang Pak Hasan, seorang pria berusia 78 tahun yang selama puluhan tahun memasak telurnya dengan minyak sayur. Ia tidak pernah terlalu memikirkannya. Ia menganggap minyak ya minyak. Namun, setelah mengetahui bahaya minyak biji olahan tinggi, ia beralih ke alternatif yang lebih sehat seperti mentega dan minyak zaitun. Dalam beberapa minggu, ia merasa kurang lesu setelah makan dan pencernaannya membaik. Ia tidak mengubah apa yang dimakannya, hanya cara ia menyiapkannya, dan perubahan kecil itu membuat perbedaan nyata dalam perasaannya setiap hari. Masalah lain dengan minyak masak adalah titik asapnya, yaitu suhu di mana minyak mulai rusak dan melepaskan senyawa berbahaya. Banyak minyak sayur memiliki titik asap rendah, yang berarti mereka menjadi tidak stabil ketika terpapar panas tinggi. Ketika ini terjadi, mereka menghasilkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Jika Anda sering menggoreng telur pada suhu tinggi menggunakan minyak ini, Anda mungkin tanpa sadar memperkenalkan stres oksidatif ke dalam tubuh Anda. Pendekatan yang lebih baik adalah memilih minyak yang tetap stabil di bawah panas. Mentega, ghee, minyak kelapa, dan minyak zaitun ekstra virgin adalah pilihan yang sangat baik untuk memasak telur. Lemak ini tidak hanya meningkatkan rasa tetapi juga menyediakan nutrisi penting yang mendukung kesehatan otak, fungsi jantung, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda lebih menyukai opsi yang lebih ringan, minyak alpukat adalah pilihan lain yang bagus karena memiliki titik asap tinggi dan keseimbangan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Poin utama di sini adalah bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi bagaimana Anda menyiapkannya. Telur adalah sumber nutrisi yang fantastis. Tetapi jika dimasak dengan jenis minyak yang salah, mereka bisa berubah dari makanan yang meningkatkan kesehatan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada peradangan dan penyakit. Membuat perubahan sederhana dalam kebiasaan memasak Anda dapat memiliki dampak besar pada kesehatan jangka panjang Anda, memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat penuh dari telur yang Anda nikmati. Pikiran penutup. Sekarang setelah kami membahas 5 kesalahan ini, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana Anda telah menyiapkan dan memakan telur. Meskipun telur adalah salah satu makanan paling bergizi yang tersedia, perubahan kecil dalam cara mereka dimasak, disimpan, dan ditangani dapat membuat perbedaan antara mendukung kesehatan Anda dan tanpa sadar membahayakan diri sendiri. Kabar baiknya adalah menghindari kesalahan ini sederhana, dan begitu Anda melakukannya, Anda akan bisa menikmati telur dengan cara yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh Anda. Jika Anda telah memasak telur terlalu lama, cobalah menurunkan panas untuk menjaga nutrisinya dan menghindari oksidasi berbahaya. Jika Anda telah memakannya mentah atau kurang matang, pertimbangkan untuk beralih ke telur yang dimasak sepenuhnya untuk mengurangi risiko penyakit bawaan makanan. Penyimpanan yang tepat sama pentingnya. Menjaga telur yang sudah dimasak di kulkas dan menanganinya dengan hati-hati dapat mencegah bakteri berkembang.
Dan jika Anda tidak pernah memikirkan untuk memeriksa retakan atau tanggal kedaluarsa, tes air sederhana dapat membantu memastikan telur Anda segar dan aman untuk dimakan. Terakhir, menggunakan minyak masak yang tepat dapat membuat semua perbedaan, membantu Anda menghindari peradangan yang tidak perlu sambil meningkatkan manfaat nutrisi dari makanan Anda. Tubuh Anda bergantung pada makanan yang Anda makan untuk berfungsi dengan baik, dan membuat pilihan yang lebih cerdas tentang cara Anda menyiapkan makanan dapat memiliki dampak jangka panjang pada energi, pencernaan, dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini bukan tentang menyerah pada telur. Ini tentang menikmatinya dengan cara yang memaksimalkan manfaat mereka dan meminimalkan risiko potensial. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekarang, kami ingin tahu dari Anda, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini tentang cara menyiapkan dan menikmati telur dengan lebih sehat? Tulis di kolom komentar di bawah ini satu hal yang Anda pelajari hari ini dan akan Anda praktikkan dalam hidup Anda. Kami sangat menantikan untuk membaca cerita Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.